Ya, halo guys, kembali lagi bersama Aide YouTube channel. Nah, di konten kali ini ya, kembali dengan saya Agus ya. Nah, kali ini merupakan konten spesial nih guys. Ya, kenapa konten spesial? Karena ditunggu oleh masyarakat Bogor terutama ya, tentang jembatan Otista di Bogor yang sedang direvitalisasi. Nah, dari tanggal 1 Mei ya 2023 ya, itu resmi ditutup sementara karena untuk pembangunan ya, untuk akan dibangun oleh Bima Arya ya, oleh Pak Bima Arya, Wali Kota Bogor. Itu per tanggal 1 Mei 2023 ditutup. Nah, tepatnya ya, kemarin ya di awal pertengahan Desember lah ya, itu sudah selesai ya. Tepatnya di hari Minggu ya, hari Minggu itu ada acara syukuran lah ya, semacam syukuran kecil untuk wilayah Bogor lokal. Nah, tepatnya khusus besok tanggal 19 Desember 2023, tepatnya hari Selasa, akan resmi dibuka dan diresmikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Pak Joko Widodo ya. Oleh Pak Jokowi nanti akan diresmikan guys ya besok. Jadi kalau buat teman-teman yang mau ikut meramaikan ya, besok acaranya pagi ya. Tapi jamnya tadi saya tanya belum diumumkan, tapi yang jelas pagi. Makanya sekarang masih ada pembenahan sedikit-sedikit ya, karena Pak Presiden akan melihat ya, jadi harus rapi semua. Jadi saya tanya ke PUPR-nya, dinas PUPR-nya, masih ada finishing yang harus dirapikan, karena sebagian tadi yang saya lihat masih ada yang masih belum beres sih. Nah, sekarang saya mau share ke teman-teman nih ya, tentang beda kontur dengan yang dulu teman-teman ya. Jembatan Otista Bogor itu berbeda dengan yang sebelumnya. Karena ini dinaikkan. Jadi sebenarnya ada ditambah balok sih teman-teman ya. Baloknya itu tingginya 1 meter lebih. Jadi posisi konturnya itu seperti ini nih teman-teman ya. Teman-teman bisa langsung lihat ya. Jadi di sini tuh, nah ya, nah kalau dari teman-teman dari arah Tugu Kujang turun kan ya, turun. Nah terus itu dulu kan lurus terus. Nah sekarang agak nanjak teman-teman, nanjak di sini, terus flat ya. Selama lewatin jembatan, nah itu tuh ada flat ya. Terus di bawahnya kan sungai ya, Kali Ciliwung lah kalau nggak salah Kali Ciliwung sih. Nah itu flat, nanti baru nanjak lagi ke atas Pasar Bogor. Ya, tuh di sini dari mulai Gang Kebon Kelapa itu teman-teman udah mulai nanjak teman-teman. Itu nanjaknya itu, landai nanjaknya itu kurang lebih 1 meter lebih, 1,5 meter lah kalau saya lihat ya. Jadi di sini ada perbatasannya teman-teman. Ya, terus ada beberapa yang masih, kalau menurut saya sih ini masih harus dirapihin ya, karena mungkin ini belum selesai, mungkin hari ini ya. Jadi mulai diberesin semua ya, ditata, dibersihin, dirapihin semua. Jadi besok pas peresmian oleh Pak Presiden Joko Widodo sudah rapi semua teman-teman ya. Nah, di sini juga udah ada guideline ya, guideline untuk tunanetra teman-teman ya, untuk penyandang disabilitas ya, terutama yang guiding block lah ya, disebutnya guiding block. Jadi udah ada guiding blocknya untuk penyandang tunanetra terutama ya, itu udah merupakan standar teman-teman. Nah tapi yang di sini itu udah berubah total teman-teman. Jadi ini lebih ada ciri khas Bogornya teman-teman ya. Jadi sama seragam dengan yang di Tugu Kujang teman-teman ya, seragam. Jadi dia menggunakan cat warna putih ya, terus ada ornamen-ornamen begitu ya, jadi kayak istana lah ya. Jadi ini kalau menurut saya sih lebih ikonik sih teman-teman. Nah, dia punya jalan di sini teman-teman kalau perhatiin ya. Itu dia flat, itu jadi nambah panjang teman-teman dibanding yang dulu. Kalau yang dulu kan dia pendek terus agak landai naik ya. Ini flatnya lama nih teman-teman. Ya agak panjang. Ya. Flatnya panjang. Nah, di situ baru dia jalan yang dulu tuh. Itu nggak dirubah, itu cuma diaspal aja. Dia udah agak naik. Ya. Kalau dulu kan ada penyempitan ya. Terus kalau dari sini itu jadi kelihatan lebih tinggi teman-teman ya. Kalau dulu saya lewat sini itu
kalinya ya batu-batuannya itu masih agak rendah ya, nggak tinggi gini. Ini jadi tinggi karena tingginya 1 meter lebih, hampir 2 meter kurang tapi ya. Jadi lebih tinggi ya pada bagian yang penyeberangan sungai di bawahnya gitu. Nah, terus di sini juga kelihatan nih ya. Jadi dipakai sekat-sekat gitu ya, bolongan-bolongan ya. Terus di sini ada jembatan tuh yang ada di dalam kebun raya ya. Ini yang di dalam kebun raya. Terus di sini tadi saya pagi sih survei di sini ya. Nah, teman-teman di sini kelihatan ya kalau dari sini ya. Nanjak. Itu nanjaknya itu 1 meter lebih loh. Ya. 1 meter hampir 2 meter. 2 meter tapi nggak nyampe sih 2 meter kurang ya. Nah, ini halte ya SDN Bangka ya di sini. Nah, di sini hanya tadi sih kalau hari Senin ini ya, tanggal 18 Desember 2023, hanya boleh pejalan kaki. Ya, motor pun belum boleh lewat sih di sini, kecuali ini ya, warga yang tinggal di pinggir di gang kebun kelapa. Nah, itu boleh ya. Tapi nah, kalau dari batasan ini nih ya, daerah rubber ini, plastikon ya. Barrier, plastik barrier itu udah nggak boleh melewat, hanya untuk pejalan kaki aja untuk sementara. Namun kalau untuk besok sudah resmi, nanti oleh Pak Jokowi diresmikan baru boleh dibuka. Nah ini teman-teman, tuh nanjak ini teman-teman. Nah cuman ya teman-teman, kalau menurut saya, tadi saya udah survei ke jembatannya ya, ke lapangannya, waktu ini syuting. Nah di sini begitu ke flat itu kayak ada ini ya. Jadi kalau nonton ini nggak bisa dengan kecepatan tinggi sih teman-teman. Kalau kecepatan tinggi jadi kayak Fast and Furious. Ya jadi Fast and Furious jadinya. Bisa terbang teman-teman. Tuh ya. Di sini ada batasnya ini. Ya. Jadi ada batas balokan terus landai ke bawah. Itu dia agak tajam sih menurut saya sih ya. Itu agak menurut saya sih, kalau menurut penglihatan saya sih tajam. Tapi kalau dengan kecepatan standar itu biasa aja. Tapi kalau dengan kecepatan tinggi mungkin agak geli dikit. Ya. Mungkin kalau kecepatan tinggi ya kalau di film-film ini ya dia bisa terbang gitu. Nah, di sini. Nah, di sini teman-teman. Kalau teman-teman perhatiin ya. Ini tingginya nih, penambahannya nih. Jadi dia diuruk. Kalau trotoar yang lama ini jalannya tuh rata dengan trotoar yang ini, yang lama itu yang sebelah kiri. Nah ini berarti ada pengurugan nih teman-teman, ya diuruk gitu segitu. Nah balokan ini teman-teman, ini pipa PDAM ya, yang biru ini pipa. Saya udah tanya pipa PDAM ini, pipa PDAM yang biru ini. Nah itu balok betonnya itu segede gitu tuh teman-teman. Itu 1 meter lebih loh. Balok beton buat jalan tol biasanya itu. Jalan tol. Nah ini tuh. Itu 1 meter, 2 meteran itu. 2 meter kurang sih ya. 1,5 meter lah kurang lebih. Kalau prediksi saya sih 1,5 meter itu tinggi baloknya. Jadi otomatis dia ngejar ke baloknya itu, jadi bikin landai, diuruk sebagiannya gitu ya. Nah ini biasa ya, udah standar di pedestrian harus ada guiding blocks ya untuk penyandang disabilitas atau khususnya tunanetra ya. Untuk ini guiding blocks ini, yang yellow guiding blocks disebutnya. Nah, ini sih ya, yang tadinya 3 jalur teman-teman pas bagian jembatannya, sekarang jadi 4 jalur untuk kendaraan roda 4. Ya, ini lebih lebar sih. Terus ada trek sebelah kiri tuh menurut saya itu ada kurang lebih semeter, itu trek buat jalur sepeda motor. Ya, kalau yang sebelah kanan itu jalur sepeda, teman-teman. Kalau menurut saya sih, ya itu jadi udah lebih lebar banget gitu ya. Jadi kalau dulu menyempit, ya sekarang sama rata teman-teman. Kiri kanan rata. Kalau dulu menyempit itu yang cikal bakal jadi macet. Nah ini ada beberapa sedang lagi pengerjaan, tadi saya lihat, saya tanyain. Karena besok Pak Jokowi akan meresmikan, jadi diberesin dulu ya semuanya, diberesin semua, dirapihin dulu, dicat ini ya, trotoarnya dicat ya, itunya hitam putihnya dicat ulang. Nah ini toko yang
di pinggir jalan ya. Ini yang saya sorot ini toko fotokopi itu, fotokopi. Terus ada, nah itu ada gang kebun kelapa ya, gang kebun kelapa disebutnya. Itu ke bawah. Nah dari situ mulai nanjak tuh teman. Ya dari gang kebun kelapa dia mulai nanjak terus mengejar balok tadi yang 1 meter itu. Gitu. Ya semoga ini keren sih, saya udah lihat. Jadi lebar banget teman-teman, jalannya luas jadinya, lebar dan nambah panjang ya dibanding yang lama. Dan dia nggak flat kayak dulu, dia turun dari Tugu Kujang turun ya, terus agak nanjak mulai dari gang kebun kelapa nanjak, terus flat. Nah flatnya agak panjang, baru nanjak ke atas. Gitu teman-teman ya, keren sih ya. Semoga dengan selesainya jembatan Otista Bogor ini ya, kemacetan yang di Bogor nih selalu macet di sini nih ya, karena penyempitan jembatan itu tidak terjadi lagi ya. Kita berharap ya jadi lancar ya, jadi ke atasnya lancar, dan nanti mungkin ada rekayasa lalu lintas normal kembali ya pada tanggal 19 besok, hari Selasa 19 Desember 2023. Jadi kalau buat teman-teman yang mau menyaksikan Pak Presiden kita peresmian jembatan ini bisa datang besok pagi teman-teman. Ya, oke teman-teman, demikian ya info singkat dari saya mengenai selesainya jembatan Otista Bogor. Jadi buat teman-teman khususnya warga Bogor dan seluruh masyarakat di Indonesia umumnya yang mau ingin berjalan-jalan wisata kuliner ya. Kalau di Bogor tuh terkenal dengan kulinernya teman-teman. Banyak banget ya. Wisata kuliner di Bogor bisa lewat jembatan ini. Gitu teman-teman. Oke teman-teman, seperti biasa yang buat teman-teman yang baru nonton konten ini silahkan like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman ternotifikasi atas konten-konten terbaru dari AID YouTube channel guys. Oke guys, sampai jumpa di konten berikutnya. Bye.